Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aitriana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep pencatatan kewajiban jangka pendek berupa utang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wisel, dan dividen. Baik, kita masuk pada apa itu kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek itu merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini meliputi berbagai jenis seperti utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, serta dividen. Keberadaan kewajiban jangka pendek sangat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Lalu ada akuntansi utang pajak, yaitu utang pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada negara yang timbul akibat adanya transaksi yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam akuntansi, utang pajak diakui berdasarkan prinsip akrual, yaitu pada saat kewajiban pajak tersebut timbul, bukan pada saat dilakukan pembayaran. Lalu ada akuntansi utang pajak PPh 21 atau pembayaran gaji karyawan. PPh Pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak atau withholding agent yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara. Nah, akuntansi utang pajak PPh Pasal 23 atau bunga pinjaman, yaitu PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, dan jasa tertentu, termasuk bunga pinjaman. Tarif yang berlaku untuk bunga adalah 15% dari jumlah bruto. Perusahaan yang melakukan pembayaran bunga memiliki kewajiban untuk memotong pajak tersebut sebelum pembayaran dilakukan kepada pihak penerima. Pengakuan utang pajak dilakukan pada saat bunga menjadi kewajiban perusahaan, bukan pada saat pembayaran dilakukan. Lalu ada akuntansi utang pajak PPh Pasal 23 atas sewa. PPh Pasal 23 juga dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Perusahaan yang melakukan pembayaran sewa bertindak sebagai pemotong pajak dan wajib memotong pajak sebelum melakukan pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Lalu ada akuntansi utang pajak PPh Pasal 26 atau SPLN. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, yaitu subjeknya pajak luar negeri atau SPLN tadi. Tarif umum yang berlaku adalah sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty yang mengatur tarif lebih rendah. Lalu kita masuk pada akuntansi utang wesel. Wesel atau notes payable merupakan kewajiban tertulis yang berisi janji perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa depan. Wesel biasanya digunakan dalam transaksi pembiayaan jangka pendek maupun jangka menengah yang melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Lalu ada akuntansi utang dividen, yaitu dividen sendiri itu merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atau atas investasi yang telah dilakukan. Utang dividen timbul pada saat perusahaan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham meskipun pembayaran belum dilakukan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah kewajiban jangka pendek merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal. Kewajiban ini mencakup berbagai kewajiban jangka pendek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas
kewajiban finansial secara tepat waktu. Dalam konteks perpajakan, utang pajak penghasilan merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi objek pajak, tarif, maupun subjek pajaknya. Perusahaan memiliki peran penting sebagai pemotong pajak, will holding agent yang bertanggung jawab dalam menghitung. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.